Saya Muhammad Farhan Sodik dengan NIM 44432200067. Saya Ladiasri Putri Tarigan dengan NIM 444322073. Saya Maulisa Nur Azhari Fazilwan dengan NIM 44432200086. Saya Anjuana Bunga Marcella dengan NIM 44432200079. Saya Adeno Vito Kodiria dengan NIM 44432200019. Apa itu genetika? Genetika merupakan cabang faktor dalam studi biologi tentang keturunan dan organisme. Genetika juga bisa dibilang studi tentang gen dan semua aspek. Genetika memiliki cabang meliputi 1. Genetika sel, 2. Genetika molekuler, 3. Genetika perkembangan, 4. Kuantitatif, dan yang kelima, genetika populasi. Nah, pencetus genetika ini yaitu Bapak Gregor Johann Mendel. Beliau adalah ahli botani dan seorang biarawan berkebangsaan Australia yang menyusun konsep-konsep dasar genetika. Nah, di dalam penyelidikan sifat warisan dilakukan oleh Bapak Mendel ini dengan memanfaatkan kacang ercis. Nah, Bapak Mendel ini menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ercis ini mengikuti pola-pola tertentu. Sekarang disebut dengan hukum Mendel. Nukleotida adalah molekul yang tersusun dari gugus basa heterosiklik, gula, dan satu atau lebih gugus fosfat. Basa penyusun nukleotida biasanya adalah berupa purina atau pirimidina, sementara gulanya adalah pentosa atau ribosa, baik berupa deoksiribosa maupun ribosa. Nah, nukleotida berfungsi sebagai pengkodean dan penerjemah informasi genetik, partisipasi dalam struktur koenzim, pengatur pematangan limfosit, aktivitas dan peningkatan fagositosis dan makrofag, serta meningkatkan respon imunologis. Selain itu, nukleotida juga berperan dalam metabolisme sel. Contohnya, nukleotida jenis adenosin trifosfat yang merupakan pembawa energi utama ke dalam sel tubuh. Sel tubuh tidak akan berfungsi tanpa nukleotida ini. Terus yang kedua, nukleotida berfungsi untuk membantu sintesa lemak, karbohidrat, dan protein. Halo teman-teman, kalian tahu nggak apa itu dogma sentral? Jadi, dogma sentral biologi itu menjelaskan mengenai suatu proses perubahan gen dari DNA menuju RNA dan juga dari RNA menuju protein. Dogma sentral ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Nah, dogma sentral sendiri terdiri dari 3 tahap. Yang pertama ada replikasi, yang kedua ada transkripsi, dan juga ada translasi. Nah, tahap replikasi ini dilakukan untuk memasuk DNA pada setiap organisme, sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA. Sedangkan tahap translasi digunakan untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai asam nukleat, deoksiribonukleik asid yaitu DNA, dan ribonukleik asid yaitu RNA, yang merupakan bahan genetik yang menyimpan informasi genetik, yaitu sifat menurun ke generasi berikutnya. DNA dan RNA merupakan polimer linier yaitu polinukleotida yang tersusun dari subunit atau monomer nukleotida menurut Morihito et al. 2017. Selanjutnya adalah perbedaan dari DNA dan RNA. Perbedaan yang pertama adalah dari letak. DNA terletak pada nukleus, kloroplas, dan mitokondria. Sedangkan RNA terletak pada nukleus, kloroplas, mitokondria, sitoplasma, dan ribosom. Fungsinya sendiri, DNA berfungsi sebagai pembawa informasi genetik dan sintesis protein. Sedangkan RNA
DNA berfungsi umumnya untuk sintesis protein. Nah, untuk rantainya sendiri, DNA memiliki rantai tangga tali terpilih atau dikenal dengan double helix. Sedangkan RNA memiliki rantai tunggal dan tidak terpilih. Untuk kadarnya sendiri, DNA itu kadarnya tetap, dan RNA memiliki kadar yang berubah-ubah, tergantung dari aktivitas sintesis protein. Untuk gula pentosa DNA yaitu deoksiribosa, sedangkan RNA gula pentosanya berupa ribosa. Nah, basa nitrogennya DNA itu purinnya itu terdiri dari adenin dan guanin. Pirimidinnya terdiri dari timin dan sitosin. Untuk RNA, purinnya itu terdiri dari adenin dan guanin sama seperti DNA, namun di pirimidin terdapat perbedaan, yaitu kalau di DNA adalah timin, maka di RNA adalah urasil dan sitosin. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih terjadinya replikasi DNA. Nah, replikasi adalah kemampuan DNA untuk dapat menggandakan diri. Proses-proses yang terjadi saat terjadinya replikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ikatan hidrogen membuka sehingga kedua pita akan berpisah. Yang kedua yaitu pita saling memisah. Dan ketiga, masing-masing pita lama membentuk pita baru sehingga menghasilkan dua pita double helix. Proses yang terjadi tersebut dipengaruhi oleh enzim helikase, enzim polimerase, dan ligase. Replikasi DNA dapat terjadi melalui 3 kemungkinan, yaitu yang pertama konservatif, kedua semi konservatif, dan yang ketiga yaitu dispersif. Jadi di sini tuh saya ingin menjelaskan apa itu translasi DNA. Jadi translasi DNA itu proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian-rangkaian asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. Translasi itu merupakan dua proses utama yang menghubungkan gen ke protein. Secara umum, proses translasi itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahapan inisiasi, yang kedua tahapan elongasi, dan yang ketiga tahapan terminasi. Translasi itu merupakan tahap kedua sintesis protein. Pada tahap ini terjadi penerjemahan kode-kode genetik pada mRNA menjadi urutan asam amino. Translasi itu terjadi di sitoplasma yang dilakukan oleh ribosom dan tRNA. Ribosom itu terdiri atas 2 subunit. Yang pertama itu subunit besar dan yang kedua subunit kecil. Nah, setelah mengetahui apa itu translasi DNA, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih transkripsi DNA itu. Nah, transkripsi adalah sintesis RNA yang menggunakan informasi dalam DNA. Nah, transkripsi dalam istilah umum juga digunakan untuk sintesis segala jenis RNA pada template DNA itu menurut Campbell dan Reis 2003. Nah, RNA dalam sel dibuat oleh transkripsi DNA. Satu prosesnya itu dinamakan proses replikasi DNA yang sudah dibahas pada landasan teori dogma sentral. Nah, transkripsi dimulai dengan pembukaan dan penguraian sebagian kecil dari DNA double helix untuk mengekspos basa pada untaian DNA. Nah, salah satu dari 2 helai helix ganda DNA kemudian bertindak sebagai template untuk sintetis molekul RNA. Seperti pada replikasi DNA, urutan nukleotida rantai RNA ditentukan oleh pasangan basa komplementer antara nukleotida yang masuk dan template RNA. Nah, transkripsi itu bisa dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Selanjutnya, enzim yang bertanggung jawab atas transkripsi adalah RNA polimerase, yang dimana RNA polimerase itu bergerak sepanjang gen mulai dari promoter hingga persis di belakang terminator. Nah, seperti pada gambar yang telah tertera di slide sebelumnya. Fenotip adalah suatu karakteristik baik struktural, biokimiawi, fisiologis,
dan perilaku yang dapat diamati dari suatu organisme yang diatur oleh genotip dan lingkungannya serta interaksi antara keduanya. Fenotip pada bakteri mencakup bentuk morfologi bakteri, ukuran, warna, zat warna, dan respon nutrien. Bentuk dari morfologi bakteri terdiri dari 3 macam. Yang pertama adalah bulat atau kokus. Bakteri yang berbentuk bulat biasanya menyerupai bola. Mereka dapat terjadi secara tunggal dalam rantai 2 sel atau lebih dan dalam kelompok yang menyerupai tandan buah anggur. Contoh bakteri yang berbentuk bulat adalah Staphylococcus epidermidis dan Stomacoccus sp. Ini menurut Holderman et al. Tahun 2017. Yang kedua ada batang atau basil. Bakteri yang berbentuk batang biasanya soliter, tetapi dalam beberapa bentuk, batang tersusun dalam rantai. Contoh bakteri yang berbentuk batang ialah Agrobacterium tumefaciens, bakteri penyebab penyakit Crown gall pada tanaman kayu. Dan yang ketiga adalah bakteri yang berbentuk spiral. Bakteri yang berbentuk spiral biasanya terlihat seperti pembuka botol. Bakteri spiral lainnya menyerupai koma atau gulungan longgar. Contoh bakteri berbentuk spiral adalah Helicobacter pylori. Fenotip bakteri yang kedua yaitu ukuran. Sel bakteri yang berbentuk bulat berdiameter sekitar 0,7 sampai 1,3 mikrometer. Sel bakteri berbentuk batang lebarnya sekitar 0,2 sampai 2 mikrometer dan panjangnya sekitar 0,7 sampai 3,7 mikrometer. Nah, selain itu ada warna. Menurut Susanti 2017, warna koloni ada yang berwarna putih, kekuningan, coklat, merah, jingga, biru, dan hijau. Selanjutnya yaitu ada zat pewarna. Zat pewarna adalah senyawa kimia berupa garam-garam yang salah satu ionnya berwarna. Garam terdiri dari ion bermuatan positif dan ion bermuatan negatif. Senyawa-senyawa kimia ini berguna untuk membedakan bakteri-bakteri karena reaksinya dengan sel bakteri akan memberikan warna yang berbeda-beda. Yang terakhir ada respon nutrien. Pertumbuhan bakteri pada umumnya sangat dipengaruhi oleh asupan nutrisi, suhu, dan pH. Ini menurut Murniasi et al. Tahun 2018. Perubahan faktor-faktor ini dapat mengakibatkan perubahan sifat, bentuk secara morfologi, dan cara kerja secara fisiologi. Sel-sel warna dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu yang pertama ada asam. Jika warna terdapat pada ion negatif, maka disebut zat warna asam. Zat warna asam umumnya mempunyai sifat dapat bersenyawa lebih cepat dengan bagian sitoplasma sel. Yang kedua yaitu ada basa. Jika warna terletak pada muatan positif dari zat warna, maka disebut zat warna basa. Zat warna basa mudah bereaksi dengan bagian-bagian dari inti sel. Plasmid adalah DNA ekstrakromosomal sekular yang hanya terdapat pada bakteri. DNA ini atau plasmid ini hanya terdapat pada di luar kromosom inti. Plasmid merupakan elemen DNA bakteri yang stabil untuk ditumbuhkan dan bereplikasi secara independen dari kromosom bakteri. Secara umum, plasmid merupakan pembawa gen yang penting bagi bakteri, tetapi bukan pembawa gen yang esensial untuk pertumbuhan dan juga pembelahan sel pada bakteri.